Halo semua, selamat datang kembali dan hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan parameter data intravena. Selain rute pemberian obat secara oral, ada rute lain dalam pemberian obat, yaitu rute pemberian dengan cara intravena, di mana obat yang diberikan melalui injeksi maupun infus yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah tanpa melewati proses absorpsi lagi. Suatu obat biasanya diberikan secara intravena karena ada beberapa pasien yang biasanya membutuhkan efek terapi obat secara cepat sehingga obat tersebut diberikan secara intravena. Artinya obat langsung masuk ke pembuluh darah tanpa harus mengalami proses absorpsi dan langsung didistribusikan ke lokasi atau target kerja obat. Selain itu, ada juga sebagian obat yang dapat mengiritasi lambung sehingga harus diberikan secara intravena. Selain dari keadaan tersebut, ada keadaan-keadaan tertentu yang biasanya pasien harus diberikan obat secara intravena, misalnya pasien koma, tidak mampu menelan obat, pingsan, mual, atau pada saat pasien sedang dioperasi. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat rumus-rumus untuk perhitungan parameter data intravena. Dan rumus-rumus yang di sini itu hampir mirip dengan rumus yang ada pada perhitungan data oral yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Hanya saja di sini kita tidak perlu lagi menghitung parameter Ka, Cpmax, dan juga Tmax. Kemudian ada beberapa perubahan pada rumus tetapan laju absorpsi atau nilai K, dan ada pula perubahan rumus pada nilai volume distribusi. Sedangkan rumus yang tidak berubah di sini hanya pada rumus T/2 dan rumus dari AUC. Selain dari itu, rumusnya diubah sedikit ya mengikuti dengan parameter-parameter data intravena. Kemudian kita akan melihat di sini ada contoh soal. Nah, sama seperti perhitungan pada parameter data oral, di sini kita juga disajikan data kurva baku. Nah, jika ada kurva baku, maka kita harus melakukan regresi dan didapatkan nilai AB dan R-nya. Setelah kita dapat nilai AB dan R, maka data tersebut bisa kita gunakan untuk mencari CP dari data sampel. Sama seperti rumus sebelumnya, kita menggunakan rumus CP sama dengan absorbansi dari data sampel dikurangi intercept dari data kurva baku dibagi slope dari data kurva baku. Misalnya contoh seperti berikut ini. Dan didapatkan hasil 35,5 mikrogram per mililiter. Setelah itu kita cari semua nilai CP-nya dan dicari juga nilai log CP-nya. Nah, log CP ini diperoleh dari menglogkan data dari nilai CP. Ya, seperti pada perhitungan sebelumnya. Dan di sini juga ada dosis obat sebanyak 75 mg. Jadi kalau teman-teman melihat dosis obat seperti ini, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk mikrogram. Baik, selanjutnya kita akan menentukan orde reaksi dari data sampel yang kita punya. Apakah dia mengikuti orde 0 atau mengikuti orde 1? Di sini kita ada data waktu dalam jam dan juga data absorbansi, dan kita juga punya data nilai CP atau konsentrasi obat dalam plasma dan juga log CP.
Untuk mencari nilai ordenol, maka dilakukan regresi antara waktu dengan nilai CP. Sedangkan untuk mencari nilai dari orde 1 dilakukan regresi antara waktu dengan log CP. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ingat, jika ingin melakukan regresi pada parameter data intravena, maka dilakukan regresi kepada keseluruhan data. Berbeda dengan parameter data oral yang hanya meregresi 3 data awal atau 3 data terakhir. Untuk parameter data intravena dilakukan regresi dari semua data. Misalnya kita memiliki 6 data, maka dilakukan regresi untuk ke-6 data tersebut. Jika kita memiliki 5 data, maka dilakukan regresi untuk 5 data tersebut. Nah, kebetulan kita di sini memiliki 6 data, maka kita akan melakukan regresi untuk ke semua data tersebut, ke 6 data tersebut. Sehingga diperoleh data A, B, dan juga R seperti pada nilai di samping. Dapat kita lihat bahwa nilai R yang paling mendekati plus minus 1 adalah nilai R pada orde 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa laju reaksinya mengikuti orde 1. Setelah kita tentukan laju reaksinya mengikuti orde yang mana, sehingga kita dapat menghitung tetapan laju eliminasinya atau nilai K dengan rumus minus B dikali 2,3. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan nilai 0,023 jam pangkat minus 1. Teman-teman harus mengingat kembali bahwa untuk satuan dari tetapan laju eliminasi yaitu satuan waktu pangkat minus 1. Jadi jika satuan waktunya menggunakan jam, maka di sini kita juga harus menggunakan jam. Jika satuan waktunya menggunakan menit, maka di sini kita juga harus menggunakan menit. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan nilai K, maka bisa dilanjutkan untuk mencari nilai T/2 atau waktu paruh. Dengan rumus 0,693 dibagi nilai K. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh nilai 30,130 jam. Selanjutnya bisa kita cari nilai VD dengan rumus fraksi dikali dosis obat dibagi antilog A. Untuk perhitungan parameter data intravena, fraksi obatnya sebanyak 1. Kenapa fraksi obat intravena itu 1? Karena di intravena sudah diasumsikan bahwa 100% obat itu masuk ke pembuluh darah. Jadi dapat dikatakan bahwa fraksinya itu 1. Dan teman-teman harus mengingat sebelumnya, jadi dosis obat yang kita punya di soal yang ada pada sebelumnya itu 75 mg. Kita harus mengubah satuan yang tadinya itu miligram menjadi mikrogram. Sehingga diperoleh dosis obat sebanyak 75.000 mikrogram. Dibagi dengan antilog A. Jadi kita tadi punya nilai A pada hasil regresi, kemudian kita antilogkan sehingga diperoleh hasil 36,812. Kemudian di sini 75.000 kita bagikan dengan nilai antilog A sehingga diperoleh hasil 2037,379 ml. Dan selanjutnya kita akan menghitung parameter AUC. Sama halnya pada perhitungan data oral. Di sini kita ada 4 perhitungan dari nilai AUC. Yang pertama ada AUC TN kurang 1 sampai dengan TN.
Kemudian ada AUC-TN sampai T tak terhingga. Kemudian ada AUC-T0 sampai T tak terhingga. Dan ada persen AUC ekstrapolasi. Nah, misalnya di sini ada AUC TN kurang 1 sampai TN. Jadi, untuk AUC TN-nya adalah, misalnya kita pilih data yang kedua, jam keempat. Kemudian TN kurang satunya berarti 4 dikurang dengan nilai di waktu sebelumnya, jadi jam kedua. Lalu kita masukkan data CPN dan data CPN kurang satunya. Kemudian kita kalikan dengan waktu ke N dan waktu ke N kurang 1. Jadi 4 dikurang 2, hasilnya 2. Lalu kita kalikan dan didapatkan hasil 68,9 mikrogram jam per mililiter. Hal itu dilakukan sampai dengan AUC waktu jam ke-12 hingga jam ke-10. Lalu kemudian nanti kita akan jumlahkan hingga didapatkan sigma AUC TN kurang 1 sampai TN sebanyak 313,3 mikrogram jam per mililiter. Kemudian ada nilai AUC TN sampai T tak terhingga. Dengan rumus yang sama, CPN dibagi nilai K. CPN di sini adalah nilai CP terakhir dibagi dengan nilai K yang didapat pada perhitungan nilai K sebelumnya dan didapatkan 1221,739 mikrogram jam per mililiter. Kemudian dicari nilai AUC T0 sampai T tak terhingga dengan rumus fraksi dikali dosis obat dibagi volume distribusi dikali nilai K. Dan sisa dimasukkan nilainya sehingga diperoleh hasil 1600,546 mikrogram jam per mililiter. Nah, jika kita sudah mencari 3 data AUC, sekarang dicari persen AUC ekstrapolasinya. Dengan rumus AUC TN sampai T tak terhingga dibagi sigma AUC dikali 100 dan didapatkan hasil 3,899%. Artinya datanya itu valid karena kurang dari 20%. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai perhitungan parameter data intravena. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.